Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek kami mengenai oximeter. Next slide. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Cynthia Angel Pangruduk dengan NIM akhir 077. Saya Alvero dengan NIM akhir 075. Saya Nindya Dwi Astuti dengan NIM akhir 078. Saya Khairul Nazhar dengan NIM terakhir 080. Saya Mala Noviana dengan NIM akhir 081. Saya Andira Khairani dengan NIM akhir 083. Kita masuk ke bagian pendahuluan dari proyek kami, yaitu oximeter. Pulse oximeter sendiri merupakan sebuah alat medis non-invasif yang bisa digunakan untuk mengukur kadar oksigen dalam darah atau SpO2 serta denyut nadi seseorang. Alat ini biasanya sering digunakan di rumah sakit maupun untuk pemantauan kesehatan pribadi, terutama pada pasien dengan gangguan pernafasan atau jantung. Prinsip kerjanya juga didasarkan kepada perbedaan penyerapan cahaya merah dan juga infrared oleh hemoglobin dalam darah. Sinyal ini kemudian dibaca oleh sensor dan selanjutnya diolah oleh Arduino untuk mendapatkan nilai saturasi oksigen dan denyut nadi secara real time. Hasil pengukuran ini akan ditampilkan pada layar, di mana pengguna dapat melihat data ini secara langsung. Melalui proyek ini, kami ingin menunjukkan bagaimana sensor, microcontroller, dan juga sistem tampilan dapat bekerja sama untuk membentuk alat sederhana namun juga bermanfaat dalam bidang kesehatan. Dasar teori dari pulse oximeter. Pulse oximeter itu adalah alat medis non-invasif yang digunakan untuk mengukur kadar oksigen dan denyut jantung secara real-time menggunakan sensor optik. Alat ini umum digunakan di rumah sakit maupun secara pribadi untuk memantau kondisi pernafasan dan jantung. Prinsip kerjanya berdasarkan perbedaan penyerapan cahaya merah dan inframerah oleh hemoglobin, di mana rasio antara kedua digunakan untuk menentukan kadar oksigen dalam darah. Proses ini menunjukkan metode fotoplastimografi yang mendeteksi perubahan volume darah akibat detak jantung. Pada sensor MAX 30102 atau MAX 30105 menjadi komponen utama yang terdiri dari LED merah dan LED inframerah dan fotodiode untuk mendeteksi pantulan cahaya dari jaringan tubuh. Sensor ini memiliki akurasi tinggi dan mudah dihubungkan ke Arduino. Arduino mengolah data dari sensor dengan menyaring noise, mendeteksi puncak sinyal denyut jantung, dan menghitung nilai SpO2. Hasilnya ditampilkan pada layar OLED dengan tampilan yang jelas dan efisiensi daya. Di sini ada rangkaian pulse oximeter. Yang pertama itu kita komponennya membutuhkan ada Arduino Nano, sensor Max 30 10 12, terus layar OLED, kabel jumper, terus ada breadboard. Terus Arduino ini kita pasang di bagian tengah breadboard. Lalu sensor Max 30 10 12 kita pasang di bagian pinggir supaya nanti jari bisa ditempel langsung ke sensornya. Terus selanjutnya kabel FCC-nya dan ground-nya dari sensor serta OLED dihubungkan ke 5 volt dan ground di Arduino untuk sumber daya. Terus kemudian pin SDA dan SCL dari sensor dan OLED kita hubungkan ke A4 dan A5 di Arduino karena komunikasi datanya menggunakan protokol I2C. Terakhir, kita sambungkan Arduino ke laptop melalui kabel USB untuk memberikan daya dan mengupload program ke microcontroller. Lalu kemudian sudah terhubung, sensor bisa langsung membaca data dari jari dan hasilnya tampil di layar OLED. Terus Arduino Nano ini berfungsi sebagai otak sistem yang menerima sinyal dari sensor lalu memproses untuk menghitung detak jantung dan saturasi oksigen darah. Layar OLED ini tuh digunakan untuk menampilkan hasil pengukuran secara real time, jadi penggunaannya bisa langsung melihat nilainya. Lalu ada kode Arduino IDE. Jadi kode ini digunakan untuk alat pulse oximeter berbasis Arduino yang berfungsi untuk mengukur kadar oksigen dalam darah atau SpO2.
Dengan menggunakan sensor MAX 30102 serta menampilkan hasil pada layar OLED SSD 1306 pada bagian awal, program mengimport beberapa library penting seperti SSD 1306H untuk mengatur tampilan OLED. Lalu ada MAX 30102 untuk membaca data dari sensor dan push. Selanjutnya, kode mendefinisikan objek-objek utama seperti OLED untuk tampilan, sensor untuk komunikasi dengan MAX 30102, serta beberapa filter untuk mengolah sinyal infrared dan red. Terdapat pula konstanta dan tabel seperti SPO2 table yang digunakan untuk mengkonversi rasio sinyal dan red sensor bagi nilai persentase oksigen darah. Program juga memiliki fungsi get VCC yang digunakan untuk membaca tegangan satu daya Arduino sebagian dari proses kalibrasi. Lalu di dalam fungsi setup-nya, sistem akan menginisialisasi semua komponen, menampilkan logo awal di OLED, dan memastikan sensor MAX 30102 bekerja dengan benar. Tombol input disiapkan menggunakan interrupt agar pengguna dapat mengganti mode tampilan, seperti mengaktifkan filter atau menampilkan sinyal IR maupun red. Bagian utama dari alat ini terdapat pada fungsi loop, di mana Arduino terus membaca data dari sensor MAX 30102. Jika jari belum diletakkan di atas sensor, ditandai dengan nilai sinyal R sebagai rendah, maka layar akan ditampilkan pesan "Place your finger", dan alat akan masuk kepada mode hemat daya jika tidak ada aktivitas dalam beberapa detik. Sebaliknya, jika jari terdeteksi, maka program akan memproses sinyal untuk memisahkan komponen DC, melakukan penyaringan, serta mendeteksi adanya detak jantung. Dari jarak waktu antara detak, sistem menghitung nilai BPM, sementara dari perbandingan antara sinyal merah dan infrarednya dihitung sebagai SPO2. Jadi nilai-nilai hasil pengukuran tersebut kemudian ditampilkan di layar OLED dalam bentuk angka. LED bawaan Arduino akan berkedip setiap kali detak terdeteksi sebagai indikator visual. Apabila alat tidak digunakan selama beberapa detik, sistem otomatis mematikan sensor dan layar OLED untuk menghemat daya, lalu akan aktif kembali jika sensor tombol ditekan. Next. Selanjutnya di sini ada hasil dari sistem pulse oximeter itu tersendiri. Sistem pulse oximeter itu beroperasi dengan baik, di mana sensor pulse oximeter mendeteksi keberadaan jari dengan baik dan juga LED merah pada saat ada sensor menyala dengan sangat terang saat jari diletakkan, yang menandakan proses pembacaan akan dimulai. Dan selanjutnya sistem pulse oximeter merespon secara real time terhadap input dari sensor. Oke, untuk kendala yang terjadi dalam kelompok kami itu yang pertama ada codingan. Jadi pada kelompok kami yang pertama codingannya sempat tidak bisa terupload saat ingin di-run. Lalu setelah kami revisi dan kami konsul dengan beberapa kelompok mengalami kendala yang sama, kami juga apa em, menggunakan bantuan AI untuk merevisi codingan kami sehingga hasilnya bisa di-run dan di-upload. Lalu kendala yang kedua itu ada sensor. Pada saat kami mencoba pertama kali, sensor yang kami gunakan itu ternyata gosong dan tidak bisa dipakai sehingga LED tidak menyala. Lalu overheating disebabkan oleh sensor yang sudah gosong tadi, tapi tetap dikonekkan dengan portnya, maka menghasilkan overheating. Namun setelah kami konsulkan dengan beberapa kelompok, setelah konsulkan dan mendapatkan bantuan, akhirnya berhasil untuk dipraktekkan proyek kami. Sekian, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.